Go-Yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nita Anggraeni. Seperti yang teman-teman bisa lihat di depan tadi, saya akan menjelaskan apa itu biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya barang cacat. Dengan kata lain, biaya tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan. Secara operasional, kualitas produk atau jasa merupakan suatu yang digunakan untuk memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa aja sih yang termasuk dalam biaya kualitas? Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya kualitas antara lain, yang pertama, ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya produk yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semakin besar biaya pencegahan yang dikeluarkan, maka jumlah produk cacat yang dihasilkan akan berkurang dan biaya kegagalan semakin kecil. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya pencegahan diantaranya dikeluarkan untuk perencanaan kualitas, penelaan produk baru, pelatihan, pengendalian proses, pengumpulan dan analisis data kualitas, pelaporan mutu, dan proyek penyempurnaan mutu. Yang kedua, ada biaya penilaian. Biaya penilaian yaitu biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari fungsi penilaian ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kerusakan produk sampai di tangan konsumen. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya penilaian adalah inspeksi bahan-bahan, inspeksi dan pengujian, pemeliharaan ketetapan alat pengujian kualitas, bahan dan jasa yang digunakan, serta biaya evaluasi. Yang ketiga, ada biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal yaitu biaya yang terjadi ketika produk tidak sesuai spesifikasi, namun dapat dideteksi sebelum dikirim ke konsumen. Biaya kegagalan internal terdiri dari sisa bahan, pengerjaan ulang atau perbaikan, pengujian kembali, downtime, analisis kegagalan, dan deposition. Downtime merupakan biaya karena adanya fasilitas menganggur sebagai akibat kesalahan atau kerusakan produk. Pada beberapa perusahaan, biaya ini sangat besar dan diabaikan. Kemudian deposition merupakan kerugian karena memperoleh keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh apabila pengendalian kualitas ditingkatkan. Kemudian ada pelaporan dan analisis biaya kualitas. Biaya kualitas perusahaan perlu disajikan dalam bentuk laporan biaya kualitas secara periodik. Umumnya disajikan secara bulanan. Penyajian laporan biaya kualitas berdasarkan klasifikasi biaya kualitas, ada biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Setiap komponen biaya kualitas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh total biaya atau biaya total. Selanjutnya, setiap komponen biaya kualitas total dibandingkan dengan penjualan dengan menggunakan analisis common size. Cara menghitung persentase dari penjualan, caranya adalah jumlah biaya dibagi dengan penjualan, kemudian dikali 100%. Alasan mengapa biaya kualitas dibutuhkan karena biaya kualitas dimaksudkan agar setiap perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk. Sebab biaya kualitas merupakan salah satu alat yang mempunyai peran penting yaitu sebagai alat untuk mendukung pengendalian kualitas produk. Dengan menghasilkan kualitas produk yang semakin baik, maka penjualan pun akan dapat mengalami peningkatan. Penjualan tersebut meningkat karena adanya pembelian ulang, adanya pembelian baru maupun pembeli baru yang beralih dari perusahaan lain. Cukup sekian penjelasan biaya kualitas dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.